Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fiskardia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AI in Education Industry. Selanjutnya pendahuluan. Di era kecerdasan buatan atau AI ini kian membentuk kehidupan global, mengubah pendidikan, pasar kerja, industri pertanian, rantai nilai, dan tempat kerja. Di khususnya pendidikan ini, AI melahirkan solusi belajar mengajar yang teruji di berbagai konteks. Kedepannya, AI ini memungkinkan pembelajaran menarik kapan saja dan di mana saja. Lalu ada juga mentor AI yang membantu siswanya mencapai tujuan serta mempersonalisasi massal sesuai dengan gaya, tingkat, dan kebutuhan tiap individu. Meski manfaatnya besar, adopsi AI ini masih tertahan oleh persepsi bahwa dosen harus beradaptasi karena strategi pengajaran lama beresiko dan usang. Selanjutnya, resum jurnal yang pertama dengan judul Penerapan Artificial Intelligence dalam Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 yang ditulis oleh Putri Sofiatul Maula, Indira Shivaka Raihandok, dan Yusuf Herlambang pada tahun 2024 pada jurnal Education, Jurnal Ilmu Kependidikan, volume 19 tahun 2024. Lalu latar belakang dari jurnal tersebut itu di era industri 4.0 ini, pendidikan ini dituntut beradaptasi lewat inovasi digital, salah satunya yaitu AI. Sistem cerdas ini meniru cara kerja manusia untuk mempercepat pengolahan data dan meningkatkan efektivitas pengajaran. AI ini sendiri mengubah metode belajar, meringankan administrasi atau penilaian, serta mempersonalisasi pembelajaran menurut gaya dan kemampuan siswa. Namun, ada risiko ketergantungan serta isu keamanan dari privasi data di AI ini karena harus melengkapi, bukan menggantikan guru. Lalu, studi kepustakaan ini memetakan bahwa penerapan, pemanfaatan, dan tantangan AI ini dalam praktik pembelajaran. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut yang pertama adalah mengetahui penerapan AI dalam pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk implementasi AI dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga yaitu menguraikan manfaat AI bagi guru dan siswa, termasuk efisiensi administrasi dan penilaian serta personalisasi pembelajaran. Dan yang keempat itu menyoroti tantangan penggunaan AI agar pemanfaatnya berlangsung secara bijak. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara induktif atas penerapan AI di pendidikan. Dan populasi yang digunakan pada artikel ini itu bukan berupa responden manusia karena peneliti ini menggunakan studi kepustakaan. Dengan demikian, maka populasinya ini dapat dipahami sebagai seluruh korpus literatur tentang penerapan AI dalam pendidikan. Sampelnya ini mencakup buku, artikel ilmiah, dan riset terdahulu yang dikumpulkan selama proses telaah, lalu dianalisis secara kritis dan mendalam. Selanjutnya, implementasi AI di pendidikan. Yang pertama itu adanya dukungan instruksional di kelas melalui peran AI sebagai pendamping guru. Jadi adanya itu sistem mentor virtual yang bertindak sebagai tutor yang selalu tersedia dan memberikan feedback otomatis atas tugas dan kuis dari siswanya gitu langsung, lalu menyarankan materi pengayaan atau remedial sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Lalu saran remedial atau pengayaan ini menilai sehingga dapat menilai konsistensi penilaian sehingga guru ini dapat fokus pada HOTS, coaching, dan refleksi. Yang kedua yaitu ada asisten suara untuk mempercepat akses informasi dan eksekusi perintah pembelajaran.
Asisten suara ini seperti Google Assistant, Siri, Cortana, yang membantu siswa dan guru mengeksekusi perintah sederhana tanpa berpindah aplikasi. Misalnya, memulai pengatur waktu kuis, membuka kamus atau ensiklopedia, dan menavigasi materi yang diperlukan pada saat itu juga. Di sisi guru, fitur ini juga mempermudah uh, orkestrasi kelas, terutama ketika perangkat dibagikan atau jumlah siswa besar. Lalu ada juga smart content. Nah, platform smart content ini mengurasi buku dan materi digital, membuat jalur bacaan bertingkat, serta menandai konsep kunci yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, pada smart content ini, guru ini tidak perlu lagi melakukan kurasi manual yang menyita waktu, sementara siswa juga dapat memperoleh sumber yang sudah tersaring kualitas dan relevansinya. Lalu yang keempat ada akses antar bahasa dan kolaborasi global melalui penerjemah presentasi dan pengenal ujaran. Pada fitur penerjemah ini, jadi penyampaian materi serta diskusi menggunakan bahasa yang berbeda ini dapat disampaikan tanpa adanya hambatan. Jadi siswa ini dapat mengikuti kuliah tamu, kelas gabungan, ataupun seminar dengan dukungan terjemahan dengan waktu yang nyata. Sedangkan guru ini dapat memanfaatkan sumber pembelajaran dari berbagai negara, maka hasilnya adalah lingkungan belajar yang lebih inklusif, memperkaya perspektif, dan memperluas kesempatan akademik. Lalu ada juga evaluasi dan penilaian bantuan AI untuk efisiensi dan objektivitas. Pada sistem penilaian ini membantu merancang butir soal yang terstruktur, mengoreksi jawaban secara konsisten, dan menyajikan analitik respon untuk mengidentifikasi miskonsepsi dominan. Jadi guru ini dapat segera menindaklanjuti dengan adanya perbaikan instruksional. Selain itu, juga dapat menghemat waktu koreksi, dan pendekatan ini pun bisa menekan bias penilaian dan meningkatkan transparansi standar asesmen. Lalu ada juga personalisasi pembelajaran berbasis data aktivitas siswa. Jadi pada platform ini itu untuk mencatat jejak belajar siswa seperti durasi belajar, pola kesalahan, dan kecepatan menyelesaikan tugas. Berdasarkan data tersebut ini, sistem dapat menyesuaikan tingkat kesulitan, format media, dan materi yang paling sesuai. Lalu ada juga model pengajaran ganda. Pada model pengajaran ganda ini mengkombinasikan kehadiran guru di kelas sebagai pemegang kendali dengan sistem AI yang memperbanyak kesempatan latihan, drilling, dan penguatan konsep. Pada pola ini meningkatkan intensitas praktik tanpa membebani waktu guru secara berlebihan, terutama pada mata pelajaran yang menuntut banyak latihan. Lalu ada integrasi ekosistem nasional. Ini yaitu portal rumah belajar yang menyediakan buku digital, latihan soal, laboratorium virtual, dan peta digital untuk jenjang PAUD hingga SMA dan SMK. Pada integrasi AI ini, di ekosistem ini dapat memperkaya rekomendasi materi yang sesuai dengan kurikulum resmi, sekaligus menjaga kualitas dan keselarasan sumber ajar. Maka siswa ini dapat mendapatkan akses bahan yang kredibel, sementara guru juga terbantu atas penyiapan materi dengan standar nasional. Lalu yang terakhir ada dampak yang terukur. Pada level instruksional ini, AI dapat mempercepat analisis data belajar dan penyediaan feedback dengan waktu yang real time, sehingga pembelajaran ini lebih responsif dan berpusat pada siswa. Untuk level manajerial, data yang terkumpul ini dapat membantu perencanaan strategi mengajar yang lebih menarik, interaktif, dan efisien. Manfaat utama AI yang pertama dari efisiensi dan
efektif waktu, yaitu AI ini membantu pengelola proses belajar agar lebih cepat dan terarah. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran, yang dimana AI ini membantu mengelola proses belajar agar lebih cepat dan terarah. Lalu ada analitik instan. Pada analitik instan ini menganalisis data siswa, mendeteksi kesalahan atau kemampuan, serta menilai pilihan ganda dan jawaban singkat otomatis. Lalu ada juga feedback personal. Jadi tiap siswanya ini mendapatkan feedback yang segera dan guru lebih fokus pada bimbingan. Lalu ada deteksi celah konsep. Di sini tuh AI mengidentifikasi materi yang belum dipahami siswa untuk remedial yang lebih tepat sasaran. Lalu ada metode belajar yang menarik, yaitu dengan adanya dukungan audiovisual seperti YouTube, film, PPT yang menarik, dan game berbasis AI ini membuat pembelajaran lebih hidup dan siap di era digital. Lalu apa sih tantangan atau keterbatasan dari penerapan AI ini? Yang pertama ada ketergantungan pada pembelajaran mesin. Jadi teknologi ini kan berkembang secara pesat yang membuat AI ini mempermudah banyak tugas dan berpotensi menumbuhkan ketergantungan. Jadi di era pendidikan ini dengan adanya akurasi penilaian, feedback yang sangat cepat, dan pemilihan materi yang adaptif mendorong adopsi AI ini. Namun AI ini hanyalah pendukung gitu. Jadi guru tetap menjadi sentral sebagai pendidik karakter dan pembimbing kesiapan hidup dari peserta didiknya. Yang kedua, tantangan yang kedua itu ada keamanan cyber. Jadi pada pengolahan informasi oleh AI ini kerap menyentuh data pribadi meskipun anonimisasinya membantu, tetapi integrasi yang buruk tetap meninggalkan celah dan algoritma canggih dapat menyimpulkan data sensitif seperti adanya data keuangan, kesehatan, atau identitas tanpa persetujuan. Karena itu, diperlukan juga tata kelola data yang ketat agar akses ini tidak meluas ke informasi yang seharusnya terlindungi. Lalu, walaupun ada tantangannya, tetapi AI ini tetap mempunyai peluang dan strategi. Yang pertama, itu ada feedback yang presisi. Jadi AI ini mengukur pemahaman, menandai kekeliruan, dan menyesuaikan materi lanjutan dan meningkatkan hasil belajar. Peluang yang kedua yaitu pemrosesan real time. Jadi tugas ini dapat dinilai secara segera, sistem memetakan pemahaman dan merekomendasikan tugas tambahan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga ada skalabilitas kelas besar. Jadi AI ini dapat menilai secara objektif dan menganalisis performa tiap siswa sehingga atensi individu ini tetap terjaga walaupun adanya di kelas besar. Lalu adanya format feedback yang beragam. Dengan adanya pembelajaran secara visual, audio, dan interaktif ini mendukung berbagai gaya belajar dari siswa. Dan yang terakhir ada perencanaan strategi berbasis data, di mana di sini tuh dapat menganalisis karakteristik dan nilai siswa memandu strategi mengajar dan instrumen yang lebih relevan sehingga capaiannya meningkat. Lalu implikasi teoritis dan strategisnya, pada implikasi teoritis, AI ini ditegaskan sebagai fondasi pembelajaran adaptif yang menyesuaikan desain instruksional dengan kemampuan dan gaya belajar, sekaligus memperkuat literasi teknologi sebagai prasyarat belajar di era revolusi industri 4.0 ini. Selain itu, AI juga mendorong penilaian yang lebih objektif dan evaluasi berkelanjutan tanpa menggantikan peran guru sebagai pengambil keputusan. Pada saat yang sama juga, penerapan ini harus disertai dengan prinsip kehati-hatian etis untuk mengantisipasi potensial ketergantungan pada mesin dan risiko keamanan cyber. Lalu implikasi strategisnya yaitu penerapan AI di tingkat praktik pendidikan ini mencakup modul pembelajaran adaptif dengan penyesuaian materi, tingkat kesulitan, dan rute sesuai profil siswa, serta penilaian otomatis dan feedback yang secara cepat.
Guru juga memanfaatkan AI ini untuk meningkatkan objektivitas penilaian dan kurasi materi, namun keputusan ini tetap berada di tangan guru. Lalu pada level kelembagaan, sekolah dapat menyiapkan tata kelola keamanan cyber serta panduan penggunaan yang bijak untuk mencegah ketergantungan dan melindungi data pribadi. Maka kesimpulannya, berdasarkan telah pustaka, penerapan AI di pendidikan ini memungkinkan feedback yang real time, jalur belajar yang personal, serta efisiensi asesmen dan administrasi yang membebaskan waktu guru untuk fokus pada um, pembelajaran tingkat tinggi dan pendampingan yang bermakna, sehingga proses belajar ini lebih responsif. Namun penerapannya ini harus didukung dengan tata kelola etika dan privasi yang kuat guna mencegah bias, kebocoran data, dan ketergantungan. Dengan demikian, strategi bertahap disertai dengan pelatihan yang berkelanjutan dapat pemantauan indikator kinerja menjadi kunci agar AI ini benar-benar memperkaya pembelajaran dan meningkatkan capaian belajar. Lalu masuk ke resume jurnal yang kedua dengan judul Challenge and Future Direction of Big Data and Artificial Intelligence in Education yang ditulis oleh Hyuluan dan kawan-kawan pada tahun 2020 pada jurnal Frontiers in Psychology. Latar belakangnya itu adalah kemajuan AI dan Big Data ini mengubah cara belajar dan mengajar melalui asesmen cerdas, pembelajaran individual, dan precision education. Namun, teori, etika, dan praktik ini belum selalu mengikuti dengan laju inovasi sehingga diperlukan juga jembatan antara kapabilitas teknis dan penerapan yang nyata di kelas. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yang pertama adalah memetakan kondisi peluang dan tantangan Big Data serta AI dalam education pada ranah research, policy, and industri. Yang kedua itu mengartikulasikan dengan memajukan konsep kunci seperti assessment, individual learning, dan precision education, sekaligus menegaskan pentingnya model-driven analytics agar temuan analitik ini bermakna secara instruksional. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi gap antara kapabilitas teknis dan penerapan pedagogis serta merumuskan kebutuhan sistem yang adaptif dan berjalan secara real time untuk melayani kebutuhan individual pada skala besar. Lalu menetapkan agenda kolaborasi interdisiplinaris serta prasyarat privasi dan governance sebagai landasan implementasi yang etis dan berkelanjutan. Lalu metode penelitian yang digunakan yaitu berupa narrative review dan position paper, dan populasi yang digunakan pada artikel ini adalah seluruh literatur tentang Big Data dan AI dalam education yang relevan dengan ranah research, policy, and industry. Lalu lanjut ke hasil penelitiannya itu pada pertama ada research. Fokus ini bergeser dari one size fits all menuju precision education berbasis big data untuk diagnosis, prediksi, intervensi, dan pencegahan yang meningkatkan hasil belajar. Pada penekanan pada model driven analytics ini agar data, fitur, dan interpretasi ini berpijak pada teori belajar. Maka prioritas ini mencakup sistem yang adaptif secara real time berskala besar, asesmen berkelanjutan dengan umpan balik formatif yang berbasis bukti, serta desain format data. Lalu tantangan utamanya meliputi jarak antara kemampuan teknologi dan kebutuhan pengajaran, disiplin analisis yang harus mengikuti teori belajar, dan arsitektur adaptif real time untuk banyak siswa. Lalu pada Police, tujuannya ini untuk memastikan adopsi Big Data dan AI in Education ini berjalan dengan aman, adil, dan berdampak melalui riset berbasis kebijakan, peningkatan kapasitas guru, dan kerangka hukum yang melindungi data sekaligus mendorong inovasi. Lalu tantangannya ini yaitu penegakan privasi dan keamanan, penyelarasan teknologi, dan kebijakan,
serta keadilan akses. Lalu pada industri, perannya ini mengubah riset menjadi produk dan layanan AI yang cerdas, memiliki analitik pendidikan dan pembelajaran personal yang selaras dengan tujuan instruksional serta prinsip perlindungan privasi sejak desain. Lalu tantangannya ini adalah kesenjangan teknis dan pedagogis, skalabilitas sistem adaptif, waktu yang nyata, serta pembuktian dampak instruksional yang nyata. Lalu implikasi teorisnya itu adalah precision education ini diposisikan sebagai arah utama, yaitu pembelajaran ini berbasis diagnosis, prediksi, intervensi tepat waktu, dan pencegahan menuntut profil individu. Maka analisis ini harus berbasis model dan berlandaskan dengan teori psikologi belajar agar pemilihan variabel, desain data, dan intervensi ini bermakna bagi instruksional, bukan sekadar kolerasi komputasional. Lalu implikasi strategis ini pada jurnal ini yaitu institusi perlu membangun alat adaptif dan sistem responsif untuk mempersonalisasi pada skala besar agar menjadikan asesmen ini menjadi proses yang berkelanjutan dengan feedback yang real time yang dapat ditindaklanjuti, serta menyiapkan juga kebijakan yang menyeimbangkan pemanfaatan data dengan perlindungan privasi melalui persetujuan yang jelas, kontrol akses berbasis peran, dan audit yang berkala. Lalu persamaan dari kedua jurnal ini, yang pertama itu keduanya memposisikan AI sebagai pengungkit mutu pembelajaran melalui asesmen cerdas, feedback yang nyata, dan pendampingan. Pada jurnal Luan dan kawan-kawan menekankan bahwa precision education lintas research policy, dan industri ini. Sedangkan pada jurnalnya Maola menyoroti bagaimana manfaat langsung di kelas. Lalu persamaan yang kedua itu studi literaturnya menggunakan non-eksperimental. Pada jurnal Luan ini digunakan yaitu position paper yang memetakan status peluang dan tantangan. Tapi pada jurnalnya Maola ini menggunakan studi pustaka implementasi, manfaat, dan kendala. Dan yang terakhir yaitu keduanya ini menegaskan bahwa etika dan peran guru ini tetap menjadi sentral melalui perlindungan privasi, keamanan data, mitigasi bias, serta kewaspadaan terhadap ketergantungan. Maka pendidik ini tetap human in the loop dalam pengambilan keputusan dan pembinaan karakter. Lalu perbedaan dari kedua jurnal ini yaitu cakupan pada jurnal Maola itu pada fokus pada praktik di kelas, sedangkan pada jurnal Luan itu cakupannya itu ada di riset, kebijakan, dan industri. Lalu teoritis pada jurnal Maola itu ada yaitu teoritis praktis, tetapi pada jurnal Luan ini itu yaitu kuat pada precision education dan model berbasis teori. Lalu selanjutnya peran guru pada jurnal Maola itu menekankan penggunaan bijak di kelas, sedangkan pada jurnal Luan ini menegaskan untuk human in the loop dalam ekosistem. Lalu apa sih hubungan dan keterkaitan antar jurnal ini? Kedua jurnal ini itu saling melengkapi dalam membahas AI in education. Pada jurnal Luan ini memberikan peta konseptual lintas research, policy, dan industri ini serta landasan teoritis yang melalui precision education dan model driven analytics. Sementara pada jurnalnya Maola ini menyajikan kelas konkret seperti tutor virtual, penilaian otomatis, feedback yang real time, dan pembelajaran personal. Maka keduanya ini sama-sama mengambil studi literatur non-eksperimental dan menekankan personalisasi
dan asesmen yang lebih cerdas. Lalu di sini peran guru yang diambil yaitu sebagai human in the loop serta kebutuhan privasi, perlindungan data, dan mitigasi bias. Maka bersama-sama membentuk alur logis dari kerangka kebijakan hingga implementasi yang utuh. Lalu hubungan dalam aspek etika, kedua jurnal ini sepakat bahwa AI di pendidikan ini harus dijalankan dengan perlindungan privasi dan data, dan mitigasi bias yang algoritmik, serta peran guru ini sebagai human in the loop. Pada jurnal luar ini menekankan bahwa tata kelola ekosistem dan standar ini sedangkan pada jurnal Maola ini menyoroti risiko praktis di kelas dan menegaskan AI ini sebagai alat bantu bukan pengganti guru. Maka kesimpulan dari jurnal ini yaitu kedua jurnal ini menyimpulkan bahwa AI ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran melalui asesmen cerdas, feedback real time, dan pembelajaran personal menuju precision education, asalkan analitik berbasis model dan teori psikologi belajar. Maka penerapannya ini harus berlandaskan etika yang kuat, meliputi privasi, perlindungan data, mitigasi bias, serta peran guru sebagai human in the loop, dan kerangka konseptual lintas riset, kebijakan, dan industri ini yang dapat dipadukan dengan praktik kelas guna menutup kesenjangan antara kapabilitas teknis dan pedagogi untuk hasil belajar yang terukur dan adil. Lalu berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.